Aman ya. Oke. Oke, siap. Yang raise hand siap-siap ya. Yang pertama Kak Dina, silakan on mic pertanyaannya dimulai. Ya, halo, selamat malam. Sebelumnya, sebelum saya nanya, saya pengen nambahin dikit ya yang soal tadi Kak Firdi sampaikan. Soalnya kebetulan saya ikut waktu pas Sapa Prodi ilmu komunikasi yang minggu lalu gitu. Itu dijelasin soal mata kuliah yang praktik. Jadi kalau mata kuliah praktik itu dibilangnya bahwa mahasiswa mencari perusahaan, instansi, atau komunitas untuk magang di sana. Mirip sebenarnya seperti yang Kak Firdi bilang magang, tapi agak sedikit bedanya karena jadi kalau misalnya udah kepilih nih misalnya perusahaan A, nanti diajukanlah ke UT supaya UT mengirim surat ke perusahaan A itu untuk izin mengadakan tugas di sana. Lalu setelah itu mahasiswa itu datang ke sana, yang dikerjakan bukan magang tapi dia bikin satu program yang terkait dengan ilmu komunikasi, misalnya campaign gitu. Nah, setelah diajukan, kalau perusahaan setuju, nanti direkam dalam bentuk video, lalu itu bisa dikumpulkan. Nah, itu mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, lalu kemudian yang ingin saya tanyakan adalah satu, tadi kan Kak Firdi bilang untuk tugas itu dikopas dulu ke Word, dikerjakan di Word. Nah, saat waktu dikumpulkan, apakah tetap dalam format Word atau kita kopas kembali di tempat menjawab? Nah, lalu yang kedua itu soal tata tertib. Tadi kan kalau tata tertib itu kan saya perhatikan kayaknya setiap mata kuliah tuh sama tata tertibnya. Apakah memang tetap harus kita download? Misalnya 6 mata kuliah harus 6-6-nya kita download, terus baru klik down, apa cukup kita baca aja lalu klik down gitu? Mungkin itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Dina. Oke, Kak Dewi bisa dibantu? Mungkin yang poin pertama Kak Firdian kali ya. Saya belum untuk magang soalnya saya belum ini. Oke, siap Kak Dewi. Oke, untuk poin magang, thank you banget Kak Dina. Betul, jadi untuk magang seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Dina, jadi untuk company-nya nanti tinggal pilih, nah nanti untuk suratnya itu diajukan dari UT daerah untuk ke company-nya, seperti itu. Nah, terus juga nggak seperti magang pada umumnya, jadi pada saat memang disuruh untuk riset di waktu tertentu, tinggal datang aja terus di video, seperti itu. Terus di-upload atau diberikan pada saat eh, tutorial pertugasan seperti itu. Betul banget. Jadi sesuai dari sosialisasi kemarin. Terus juga tadi yang poin pertama boleh diulang kembali pertanyaannya Kak Dina untuk yang Word ya, Iya, yang Word. yang Word. Oke. Jadi aku bantu untuk yang Word itu. Jadi misalkan nih tugas diskusi kan, kalau tugas diskusi itu kalian submit jawabannya langsung, bukan berupa Word atau PDF. Jadi kalau untuk yang diskusi tinggal dikopas lagi aja jawabannya langsung reply. Tapi kalau untuk tugas tuton, jadi kalian nanti lihat dulu memang itu Word, kalian coba aja di Word, kalian upload kalau misalkan bisa berarti aman. Tapi kalau misalkan nggak bisa jenis filenya Word, harus dirubah ke PDF, berarti rubah ke PDF. Terus juga kalau misalkan memang ada kotak kolomnya dan itu harus diisi, misalkan nggak diisi sebenarnya nggak apa-apa biasanya. Yang penting kalian centang seperti tanda yang tadi aku bilang, itu harus dicentang atasnya baru bisa ke submit untuk tugas tutonnya berupa PDF ataupun berupa Word. Seperti itu. Oke, berarti aman ya Kak Dina untuk poin yang pertama. Oke, untuk poin kedua, boleh Kak Dewi tadi tentang eh tata tertib, betul. Boleh, Kak Dewi? Wajib. Halo? Ya, kedengeran. Untuk tata tertib setiap mata kuliah itu sebenarnya menurut saya di download aja karena untuk presentasi ininya sih meningkat. Kan ada RAT, ada tata tertib, ada satu lagi apa ya Kak Firdi? Ada 3 ya? Sama perkenalan, terus tadi kebetulan kalau di mata Iya. kuliah aku itu ada yang namanya, bentar aku cek, itu deskripsi mata kuliah. Oke,
Jadi mungkin aku tambahin, jadi kalau untuk tata tertib ini kalau di tiap mata kuliah memang sama, tapi lebih kepada nambahin presentasi tiap mata kuliahnya. Jadi kalau misalkan mata kuliah A kalian download tata tertibnya, mata kuliah B itu kalian nggak download tata tertibnya, itu ngaruhnya di persentasenya. Bakal lebih kecil dibanding mata kuliah yang kalian download tata tertibnya. Gitu. Jadi download aja Mark Asdon, gak dibaca juga nggak apa-apa karena bentukannya hampir sama semua isinya. Kecuali kalau untuk yang RAT atau mungkin deskripsi mata kuliah, itu isinya berbeda. Gitu. Oke, Kak Dina, sudah jelas untuk pertanyaannya? Jawabannya? Oke, aku bilang ini aman ya, dan oke, terima kasih Kak Dina. Lanjut ke Kak Farah. Boleh, Kak Farah? Kak Eh, Farah, ok- Halo, ya oke. ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Farah dari Administrasi Bisnis Bandung. Sebelumnya saya mau nanya, kebetulan kan saya itu ngambil non-Sipas nih. Nah sebenarnya saya bingung nih, kan kalau misalnya dulu sebelum kuliah tuh kan kalau SMA atau sekolah pada umumnya kan ada jadwal tertentu nih, mungkin kayak Senin apa, Selasa apa. Nah, kalau di UT ini kayak gimana ya caranya, khususnya saya kan ngambil non-Sipas nih. Kayak apakah eh, harus ada jam tertentu atau hari tertentu di masing-masing mata kuliah, atau Hmm. malah intinya tuh saya tuh harus nyelesain semua sesi yang mata kuliah saya ambil tuh di minggu itu aja, atau kayak emang ada jadwal fix hari Senin ini, Selasa itu. Gitu sih paling. Makasih, Kak. Oh, baik, baik. Ini mengenai ini ya, Kak, pengumpulan jawaban gitu ya, intinya ya. Ya, Kak Farah ya. Oke, mengenai kita ngumpulin jawaban itu sebenarnya apa namanya sebebasnya mahasiswanya, karena kan kita nggak apa namanya jamnya bebas mahasiswa, nggak ada ini ya, nggak ada patokannya kita harus jam 8 harus on time jam 8 atau apa satu hari harus semua matkul diselesaikan gitu, enggak. Jadi fleksibel jamnya, harinya juga fleksibel. Yang penting kita tidak melebihi batas deadline. Nanti akan ada tuh yang Kak Firdi tadi di awal diperlihatkan. Nanti ada batas deadline-nya dalam waktu. Kalau saya satu tuh dua minggu ya Kak ya, sesuai jadwal di e-learning. Jadi misalkan Kak Farah hari Senin udah perkenalan, cuman Kak Farah belum sempet nih buat ngerjain mata kuliahnya. Ya nggak apa-apa, yang penting Kak Farah kalau misalkan sempet hari Senin, bisa nih download dulu nih semua soalnya, di copy paste dulu ke Word, kemudian misalkan baru baru setengah, nyari jawabannya baru setengah, soal ini kan baru dapat setengah nih, nggak apa-apa. Kak Farah dikumpulin dulu nih jawabannya, baru nanti misalkan sudah full mau dikumpulin hari Selasa atau hari Rabunya, atau justru mau dikumpulinnya di hari 7, nggak masalah. Yang penting Kak Farah ini nggak melebihi batas deadline-nya gitu. Atau mau jam-jamnya gitu, kayak tadi Farah bilang kan, ada jam tertentunya nggak sih? Nggak ada, fleksibel sesuai uh, ketentuan apa namanya batas deadline-nya gitu kan. Yang penting Kak Farah itu nggak melebihi batas deadline sesuai yang ada di tampilan e-learning. Mau upload jawabannya tuh jam 5 sore, jam 6 pagi, atau jam 12 malam, itu nggak masalah. Yang penting di sistemnya itu apa ya, terupload jawabannya ke Farah gitu. Kalau misalkan ada yang nanya ini, Kak, kalau sudah selesai jam deadline atau tanggal deadline gimana Kak? Jawabannya bisa diupload nggak? Udah nggak bisa, karena apa namanya, tombol buat upload jawaban itu sudah diblok gitu. Sistemnya udah ngeblok tombol submit itu udah nggak bisa gitu. Jadi diharapkan semua mahasiswa itu apa upload sesuai masa deadline gitu. Jadi sesudah masa deadline ya udah habis gitu, nggak bisa kita upload jawaban. Dan ini kalau saran saya pribadi ya, kalau bisa upload jawaban itu jangan mepet tanggal deadline gitu. Misalkan ini sesi satunya tanggal berapa sih Kak? 19 ya Kak? Terakhirnya 19 Oktober. Nah, kalau bisa jangan uploadnya itu pas hari tanggal 19. Kalau bisa tanggal 18 atau malam 19. Jangan hari 19-nya. Karena sistem UT itu semua
semua masa deadline pasti hari terakhir itu down gitu, servernya semua down, entah itu e-learning atau MyUT atau web lain gitu kayak Staka atau Kotabi gitu, itu semuanya kebanyakan pasti down kalau mendekati hari terakhir gitu, hari terakhir upload jawaban. Jadi kalau saran saya ya kalau bisa, kalau maksudnya bisa ya nyempatin waktu, itu jawaban kita itu harus selesai di apa H-1 sebelum masa deadline-nya itu habis gitu Kak. Udah cukup Kak kira-kira? Kak Raden coba on mic, silakan Kak Raden pertanyaannya. Permisi, apakah kedengeran? Ya, kedengeran Kak. Silakan Kak. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Raden Rayhan Aristio Nugroho dari UT Surabaya jurusan akuntansi. Saya mau bertanya tentang e-learning. Apakah ada e-learning atau MyUT di HP? Terus bagaimana cara mengakses di HP itu? Kemudian yang tadi baca itu di HP itu apakah bisa modul untuk baca di HP? Hanya itu aja. Terima kasih. Bisa pakai aplikasi BA interaktif. Ada di App Store, Teman-teman, Play Store. untuk pertanyaannya, apakah di HP bisa diakses? Apakah e-learning atau bahan ajar Kotobe ya, aplikasi itu bisa diakses di HP? Bisa. Dalam konteks teman-teman nyamannya untuk mengerjakan pembelajaran, apakah melalui HP, tab, atau laptop, itu saya kembalikan ke mahasiswanya. Jadi senyaman mungkin pun mahasiswanya mau pakai HP, apapun perangkatnya itu dari kalian saja. Jadi kalau di HP bisa bebas, selama bisa login itu aman. Dan biasa kendala terkait loginnya itu usahakan untuk akun device Google-nya itu dikonekkan dengan laptopnya juga. Biasanya juga HP login tapi di laptop tidak bisa. Jadi usahakan satu akun saja yang dipakai, satu akun Google maksud saya. Mungkin bisa ditanggap jawabannya, Mas. Siapa tadi yang bertanya? Silahkan. Oke, kita lanjut ya. Ya bisa. Oke, lanjut ke Kak Alika Rachel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prodi PG PAUD. Saya menanyakan, kalau tuton itu biasanya kan jamnya jam 3 gitu. Kadang jam pagi itu bisa apa enggak? Oke, baik. Jadi kalau untuk tuton sendiri, itu kita nggak ada jamnya. Tapi kalau untuk jam hari terakhir itu ada. Jadi kalau tugas diskusi di hari terakhir itu di jam 23.59. Di hari terakhir ya, lihat tanggalnya. Kalau tanggalnya udah tanggal terakhir, berarti itu di jam 23.59 untuk tugas diskusi. Tapi kalau untuk tugas tuton, itu di hari terakhirnya, itu di jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau misalkan kakaknya mau ngerjain pagi, siang, sore, malam, belum batas hari terakhir, itu bisa buat ngerjain 24 jam. Gitu. Oke, ada lagi Kak? Oke, siap. Terima kasih. Boleh, Karian sudah di open mic? Oke, udah Bang. Aman, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanyakan ini, Bang. Perkara tentang tugas dan diskusi di tuton tadi kan tadi Abang bilang kita jawabnya itu salah satunya dari jurnal kan. Nah, Abang ngasih contoh itu tadi kan di Google Scholar kan. Nah, jadi salah satu fitur di MyUT itu kan ada perpustakaan digital kan, Bang? Boleh, betul. Nah, kan ada bagian e-source-nya. Nah, nanti waktu aku mencet e-source-nya itu kan nanti dikasih link. Udah aku isi biasanya ditanggapi sama pihak UT itu berapa hari kerja, Bang? Di approve-nya sama orang itu. Oke, kalau untuk e-research itu biasanya 3 kali 24 jam di luar dari hari kerja. Jadi kalau misalkan libur, dia ke pending gitu. Cuman kan karena memang pertugasan ini masih belum bisa dimulai, di minggu depan dicoba lagi aja Kak. Atau enggak Kakak bisa hubungin ke UT daerah gitu, buat dibantu ke ICT pusat.
Berarti hubungi UT daerah, berarti saya nggak harus perlu bikin tiket kayak contoh tadi ya, Kak? Kalau misalkan tadi kakaknya kalau nggak salah Batam ya. Iya, Kak. Ah, betul. Kalau Batam itu kebetulan aku kayaknya kurang tahu deh ada layanan Zoom-nya apa enggak. Cuman kalau memang mau dibuat ke Halo UT juga bisa, boleh bilang pelaporan aja, bukti screenshot belum dikasih untuk akses e-research, nanti dibantu 3 kali 24 jam juga biasanya untuk balasan dari Halo UT. Seperti itu. Baik, Kak. Sekarang sudah paham, Kak. Oke. Makasih ya, Oke. Kak. Ya, sama-sama Kak. Boleh Kak Galih Rakasiwi? Boleh di open mic? Eh, Selamat malam Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, malam. Saya Gali dari UPBJJ Bogor, Ya, Prodi Sistem Informasi. Ini saya mau oke. tanya, Hmm, untuk matkul yang ada di katalog ini kan ada yang WT ya, atau wajib tuton. Itu hmm, kan layarnya SIPAS penuh dan SIPAS plus. Ya untuk betul. non-SIPAS itu apa ya, yang mana? Oh, oke. Oke, baik Kak. Jadi kalau untuk yang non SIPAS ataupun SIPAS non TTM, jadi kalau misalkan keterangannya itu WT itu khusus untuk yang SIPAS plus kan. Jadi kalau untuk non SIPAS dan juga SIPAS non TTM itu tidak gitu. Jadi Oh, itu abaikan aja. Jadi itu nggak ada WT-nya. Jadi hanya tuton aja. oke oke. Untuk yang BP dan BP Pro juga sama aja atau gimana? Kalau untuk yang BP Pro atau PR sama BP itu dilihat dulu mata kuliahnya. Misalkan kakaknya di prodi apa tadi? Sorry, sistem informasi ya. Ya, ada ini Ya. algoritma dan pemrograman. Nah, itu dia BP apa PR? BP dan BP Pro. Nah, BP atau BP Pro itu sama aja. Jadi ada mata kuliah berpraktiknya nanti. Jadi kontribusinya 60%, UASnya 40%. Ada tatap muka sama dosen di sesi tertentu. Jadi wajib untuk tatap muka by Zoom atau MS Team biasanya. Oke. Praktik gitu. Oke, ada lagi Kak, Kak Galih? Cukup sih untuk pertanyaan masih itu aja. Nanti paling kalau ada Oke, menyusul. siap. Oke, baik. Terima kasih Kak Galih. Oke, aku lanjut ke Kak Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari UPBJJ Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Kak, Oke. untuk Tuton kan sekarang udah bisa mulai perkenalan ya. Nah, ini Hmm, ada matkul yang tidak ada forum perkenalannya. oke. Itu gimana ya, Kak? Oke, Kak Salsabila. Jadi kalau misalkan di pendahuluan bagian perkenalannya itu tidak ada open discussion-nya, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Berarti di perkenalan tersebut ditutup. Jadi memang tidak ada perkenalan, sesi perkenalannya. Tapi kalau misalkan ya berpengaruh dong Kak sama presentasi memang, tapi kan nggak berpengaruh pada nilai. Jadi nggak apa-apa, di bagian RAT-nya di-download aja, bagian tata tertibnya di-download aja, nggak apa-apa. Kak, untuk Hmm? kan di forum perkenalan ada namanya ya, ada NIM dan nama. Hmm. Nah, ada yang NIM dulu, terus nama, ada yang nama dulu, terus NIM. Itu cara ngubahnya gimana ya, Kak? Soalnya pas Oh, edit profile itu nggak bisa diubah. iya, emang nggak bisa. Jadi kalau bagian name profile di e-learning itu nggak berpengaruh kalau misalkan namanya duluan atau NIM-nya duluan, susunannya nggak apa-apa. Itu emang nggak bisa dirubah gitu. Emang pengaturannya dari ICT learning-nya kayak gitu. Oh, oke, terima kasih, Kak. Siap, Kak Salsabila, terima kasih banyak. Halo, Kak Sinta Nur Indasari. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari PBJJ Samarinda. Saya kan mau menanyakan tentang ini. Di aplikasi Tuton itu ada untuk menghubungi, masukkan nomor kontak. Nah, apakah kita kalau misalkan mau menghubungi tutor itu lewat Tuton atau kita simpan nomornya tutornya baru kita chat lewat WA gitu, Kak. Oke, sama-sama. Oke, kalau untuk nomor pribadi tutornya, itu kalian bisa. Oh iya, aku lupa. Tadi kan mau share screen terkait chat ya. Mungkin sambil ini ya.
Oke, jadi kalau untuk nomor pribadi dosennya, kalian bisa chat aja langsung si tutornya. Nah, oke. Di sini kan kalian klik yang bagian tanda panah ini, terus kalian ke peserta, terus kalian cari tutornya, ketemu, ada seperti ini contoh, kalian klik nama tutornya, terus kalian klik message. Nah, di sini kalian boleh chat terkait dosennya, ada perkara apa, ada kendala apa, atau mungkin mau privat. Oh ya, untuk dosen di UT ya teman-teman, di sini tuh bukan dosen benar-benar bekerja di universitas terbuka. Beberapa ada yang memang dia adalah dosen di UT, ada yang memang mereka dosen yang daftar menjadi dosen membantu dari dosen yang ada. Jadi kalaupun mereka slow respon atau tidak mengasih nomornya mereka, itu berarti kalian diperbolehkan hanya melalui chat ini aja gitu. Jadi kalau ada kendala apa-apa kayak misalkan nilainya belum dinilai-nilai atau mungkin ada yang bingung terkait dari soalnya, kalian bisa chat di sini. Tapi kalau misalnya kalian mau coba, Bu, Pak, saya boleh minta kontak nomornya untuk saya tanyakan terkait dari diskusi soal atau soal tuton, kalian boleh minta silahkan chat di sini aja. Tapi kalau misalkan mereka nggak ngasih, berarti kalian bisa tanya jawab di chat personal message di e-learning. Seperti itu, Kak. Oke, aku coba ulangi lagi ya. Jadi di sini kalian klik Edge, klik partisipan, lalu lihat tutor, kalian klik namanya, lalu kalian klik message. Nah, kalau misalnya ada add kontak, nanti sama dia, kalau di add kontak ini nggak masuk ke nomornya, tapi kalian nggak simpan dari si usernya. Jadi kalau misalnya minta nomor, Kak, message aja. Gitu. Oke. Udah jelas, Kak? Ada lagi? Oke, aku oper langsung ke Kak Dewi ya. Silakan Kak Dewi Puspitasari. Ya, terdengar suaranya Kak? Terdengar? Suaranya terdengar. Halo. Ya. Oke. Gini Kak, mau tanya soal yang mata kuliah berpraktik itu kan disuruh cari tempat perusahaannya. Nah, kalau misalkan di tempat perusahaan tempat kita bekerja itu bisa nggak? Berpraktik. Iya, yang berpraktik. Tolong Kak Firdi. Oke, boleh, Kayaknya siap. itu yang di layar ya, Kak? Untuk mata kuliah berpraktik sama praktik ini sih dia di ini Kak, di Tuton masih tetap. Cuman Oh. kalau yang di isi layar, aku nggak tahu mata kuliahnya apa kodenya. Cuman kalau untuk yang BP Oh ya ini sama mata kuliahnya apa dulu nih yang tadi apa? Kak prodi Dewi. apa? Sorry. Oh, sorry maaf. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi UT Bandung. Oke. Maaf. Oke. Lupa. Oh ya, pas. Oke, kalau di Ilkom Oke, kalau di Ilkom itu kan ada mata kuliah praktik sama berpraktik ya. Kalau untuk berpraktik di sini ada yang berpraktik sama yang praktik, terus ada mata kuliah praktik komunikasi kerja komunikasi. Praktik kerja komunikasi itu yang memang mereka harus minta izin surat ke UT daerah untuk mereka kayak PKL atau magang. Tapi kalau untuk mata kuliah berpraktik atau praktik yang memang kalian cuman kayak praktik misalnya public speaking dan kalian di video gitu ya, itu nggak perlu kan ke institusi seperti itu. Nah, itu nggak perlu pakai surat ke institusi gitu. Tapi kalau misalkan praktik kerja komunikasi itu wajib pakai surat pengantar seperti itu. Jadi kalau untuk mata kuliah yang praktik atau berpraktik itu kalian cuma praktik aja sama dosennya, kalian tatap muka, nanti ditanya, oh tentang kajian sesi tersebut mata kuliahnya diajarkan bab ini. Nah kalian praktikkan bersama dosennya seperti itu. Jadi kalau tidak disuruh ke perusahaan atau ke institusi, nggak perlu pakai surat yang dari UT daerah. Nggak perlu mencari gitu. Oh, jadi kayak kita tuh mempresentasikan apa yang sudah diajarkan lagi gitu ya?
Betul, Betul. kurang lebih seperti itu dan juga mungkin mempraktekkan sesi yang sedang dipelajari Oke. gitu. Kalau untuk mata kuliah berpraktik sama yang praktik. Nah, itu untuk mata kuliah berpraktiknya itu ditentuin nggak Kak dari sananya? Contoh kayak mau disuruh public speaking kah? Atau menjelaskan pengantar komunikasi kah? Atau kayak gimana itu? Kalau itu nanti akan diberitahu pada saat webinar sama si tutornya gitu. Jadi makanya nanti ada tatap muka kan sama si dosennya. Nah itu nanti dijelaskan, kalian nanti praktiknya seperti ini ya. Ntar akan dijelaskan gitu. Oke, jadi kalau untuk tatap mukanya tuh biasanya di semester berapa Kak kira-kira? Tatap muka yang apa nih? Buat berpraktiknya itu. Kalau sekarang kan di semester 1 tuh di Ilkom kan ada public speaking dan dia itu berpraktik. Ya udah, berarti kalian nanti tutornya itu tatap muka, ada tatap mukanya. Oh, berarti dari mata kuliah public speaking gitu ya? Tatap mukanya online ya, by MS Teams atau Zoom. Oke, oke. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, Oke, lanjut dilanjut. ya. Kak Dani ada nggak? Siap, Kak. Ya, Hmm, silakan pertanyaannya. Mohon izin, Kak. Mm-mm. Semisal kita di sesi 1 itu ada 7 matkul. Nah, apakah di sesi Oh, itu kita harus menyelesaikan semuanya, Kak? Izin. betul. Gitu aja, Kak. Cukup. Kalau nggak ada penjelasan lain. Heeh, oke. Oke, tadi seperti yang tadi udah dijelasin di awal ya. Untuk sesi 1 itu adalah semua mata kuliah yang kalian registrasikan akan terbuka sesi 1 semua tuh. Jadi, apa namanya? 7 mata kuliah ya tadi ya. 7 mata kuliah itu kalian selesaikan semua tuh di sesi satunya. Pengumpulannya kapan Kak? Bebas, bebas terserah kalian. Udah diselesaikan dalam 1 hari kah, 2 hari kah, 3 hari gitu bebas. Atau 1 hari aku cuma bisa ngerjain 1 mata kuliah Kak, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan cuma 1 hari 1 mata kuliah ya nggak apa-apa. Yang penting dalam waktu masa deadline, sebelum masa deadline jawaban kalian itu sudah terupload gitu. Itu sih Kak. Yang penting 7 mata kuliah itu sudah terupload sebelum masa deadline-nya habis gitu. Kalau diskusi itu kan deadline-nya kan di jam 23.59 malam ya. Kalau tugas tuton masa deadline-nya terakhirnya itu jam 15.00 gitu. Udah jelas belum Kak? Kira-kira masih bingung? Halo Kak, siapa tadi? Kak Dani? Kan Kak Yohanes? Ya, selamat malam semuanya. Malam. Saya dari PJB UT Denpasar. Mau menanyakan ini, Bu. Apabila mengalami kendala di saat tuton berlangsung, apakah tuton yang dilaksanakan hari itu bisa ditunda atau gimana, Kak? Oke. Udah? Ada lagi? Oke. Untuk kendala ya. Nah, ini kendalanya itu apa dulu nih? Servernya down kah atau kesalahan mahasiswa? Servernya. Oke, saya jelasin dulu ya. Ada 2 kendala ini. Biasanya mahasiswa itu mengupload di masa deadline ya. Masa deadline-nya itu hari terakhir. Hari terakhirnya ada beberapa mahasiswa sudah diupload, sudah disubmit, cuman di server di sistemnya dia belum terupload, masih belum berhasil gitu. Nah, yang kedua kendalanya karena servernya down. Jadi ada 2 kesalahan. Kalau kesalahan mahasiswa ini ada kesalahan server, sorry. Kalau kesalahan server biasanya kita sudah upload jawaban, sudah tersubmit, cuma di kendala servernya itu belum terupload gitu. Itu adalah kendala server. Biasanya kalau ada kendala tersebut, kita bisa laporkan ke dosen, bisa chat aja. Biasanya dosen akan
apa namanya, memberi opsi untuk memberikan jawabannya itu via chat kalau misalkan diskusi ya. Kalau misalkan diskusi dia si dosennya ini akan memberikan opsi buat mengirimkan jawabannya itu via chat. Chatnya di e-learning ya, yang tadi Kak Firdi udah kasih ini belum? Udah kan ya tadi ada tuh peserta, kita lihat pesertanya partisipan itu, terus kita lihat tutornya itu ada yang paling atas, tutor itu kita chat, klik nama, terus chat si dosennya tersebut, minta penjelasan nih, Assalamualaikum atau selamat siang, saya atas nama ini, NIM ini di kelas tersebut, terus Pak saya sudah kirimkan jawaban, cuman apa terkendala, nggak bisa tersubmit atau bla 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 bla, bisa nggak saya izin memberikan jawabannya via chat atau via email atau opsi yang lain, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada jawaban nih sama dosennya atau tutornya itu kan, kita bisa chat via email. Biasanya ada tuh tercantum di profilnya si dosennya ada email. Kita bisa nge-email beliau, terus kita langsung aja nih cantumin jawaban kita. Biasa salam, UPBJ, nama gitu kan dari kelas ini. Mata kuliah ini langsung kirimkan kendalanya apa, langsung kirimkan jawabannya gitu. Nah, biasanya akan tetap dinilai gitu. Walaupun kendalanya dari ini ya, ada kendala di server. Yang kedua, kendalanya dari mahasiswanya. Apa itu? Biasanya kita kesalahan melihat masa deadline. Kita kelupaan. Padahal sudah terjelas tuh kan deadline-nya biasanya itu di hari Minggu. Hari Minggu jam kalau diskusi itu 23.59, kalau tugas tuh 15.00. Nah, kita lupa nih jamnya, jam deadline segini. Kita uploadnya jam 00.00 gitu kan, beda 1 menit gitu kan. Cuman di sistemnya sudah tidak bisa menerima. Nah, ini ada kesalahan mahasiswanya. Kalau kesalahan mahasiswanya tidak ada toleransi. Artinya tidak ada opsi buat mengirimkan ulang. Kecuali kalau misalkan kita chat pribadi ke dosennya, kalau misalkan ada beberapa dosen yang masih menerima. Cuman ada beberapa juga dosen yang tidak menerima karena itu kesalahan mahasiswanya sendiri karena telat ya, telat melebihi batas deadline gitu. Tetap kita chat pribadi juga ke dosennya meminta apakah masih bisa upload jawabannya via diskusi atau via email gitu, karena kalau sudah selesai masa deadline biasanya kan kolom buat kita ngirim jawaban sudah terblok di sistem, itu nggak bisa upload jawaban. Makanya kita ngechat si dosen apakah kira-kira masih bisa diberikan toleransi buat dikirimkan jawabannya via chat gitu. Kalau misalkan si dosennya bilang, oh bisa Kak, silakan gitu. Ya udah kita kirim. Tapi kalau ada beberapa dosen juga yang tidak memberikan toleransi karena kesalahan dari mahasiswanya yang nggak melihat tanggal deadline gitu Kak. Kira-kira sudah bisa dipahami belum Kak? Kak Yohanes? Udah ya? Oke, lanjut Dew. Iya, halo Kak. Halo Kak. Oke. Lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Ridho Ramadhandi, saya di Prodi Sosiologi UPPBJ UT Medan. Di sini saya mau bertanya Kak, di semester ganjil ini saya kan ngambil 20 SKS nih Kak. Jadi apakah setiap SKS-nya itu ketika nanti tanggal 6 Tuton di dalam saya ada 7 modul Kak. Jadi dari modul 1 sampai modul 7 apakah harus dikerjakan dalam 1 hari itu Kak? Izin Kak. Oke. Bisa Kak Gita? Atau tadi siapa? Kak Rizky? Jawab Vi. Terkait dengan Suaranya kecil. ya, Mic-nya bagaimana? jangan di tenggorokan. Ini saya nggak di tenggorokan, mohon maaf. Apa gimana? Halo, Ya, udah kedengeran. suara saya masuk? Masuk. Tapi kamu mic-nya di Oke. tenggorokan kah? Mohon maaf, ini saya jauh dari
mic ya kakak-kakak karena ini saya tidak pakai headset ya. Jadi Oh ini ya udah, pure oke, suara oke, saya. oke, 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 oke. Dengeran suara. Lanjut. Jadi begini, oke. Jadi aku izin menjawab ya terkait dengan pengerjaan Tuton dalam persesinya itu sudah ditetapkan Kak. Jadi nanti kakaknya buka aplikasi Tuton ya mengikuti kegiatan Tuton persesinya itu sudah diatur bab apa yang dibahas pada sesi tersebut. Seperti itu. Tetapi perlu diingat teman-teman di sini adalah belajar mandiri ya. Dari awal belajar mandiri, teman-teman membaca terlebih dahulu. Karena kan memang kita efektif kuliahnya hanya 2 bulan, sedangkan 1 semester itu 6 bulan. Jadi 4 bulannya itu tolong bisa dicicil untuk membaca materi-materinya. Seperti itu. Apakah jawabannya sudah terjawab, Kak? Atau belum? Oke, kita lanjut kali ya, udah 9:30. Iya, Kak. Bisa dilanjut aja, Kak. Yang langsung bisa on mic, silakan. Khairia. Itu kalau misalnya ngerjain tugas tuton gitu kan Kak, itu gimana ya? Kayak diskusinya. Kakaknya baru masuk, join. Iya Kak. Oh gitu. Ini nggak ada yang bisa share itu ya, screen ya. Tadi di awal sudah dijelasin Kak Saya Firdi. bisa, Kak. Saya bisa. Oh, bisa. Saya bisa, Oke, saya bisa. bisa share screen? Atau Ya, bentar. Aku ada. Sebentar, Kak. oh, silakan. Kamu Ini Fit, aku jangan izin ya pegang-pegang terkait banget kamu dengan Fit. kegiatan Senyum diskusinya. dikit. Sudah masuk? Sudah. Udah Kak. Oke, ini kebetulan aku ngambil dari materi UT Semarang. Jadi terkait dengan kegiatan pertutonan ya, terkait dengan cara menanggapi diskusi itu seperti ini, Kak. Jadi nanti di berandanya kakaknya itu kan ada tulisan seperti ini, ada gambar seperti ini diklik nanti. Setelah itu, ini ada contoh bahan diskusi atau pertanyaannya. Nah, ketika kakaknya mau menjawab, nanti di sini ada tulisan reply, kakaknya mereply. Seperti itu. Ini ada contoh terkait dengan contoh kasus ya, atau soal yang ada di diskusi. Setelah itu nanti kakaknya bisa menjawab diskusi tersebut di kolom yang sudah disediakan. Ketika kakak klik reply atau balas, itu nanti muncul kolom seperti ini. Bisa langsung diketikkan di sini dan jangan lupa diberi daftar pustaka ya Kak ya. Seperti itu. Lalu ketika sudah selesai bisa langsung diklik post to forum. Seperti itu. Nah, kalau misal nih kakaknya itu butuh jawaban pendukung atau file-file pendukung, itu bisa melampirkan file. Saya sarankan itu untuk bentuknya PDF. Jadi kalau misalnya nih kakaknya punya file, itu lebih baik di PDF-kan terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kakaknya kirim Excel atau kirim Word, ketika nanti diterima sama tutornya dan kebetulan versi aplikasi pengolah angka atau pengolah datanya itu berbeda, itu nanti akan merusak semua jawaban yang kakak buat. Seperti itu. Jadi lebih baik dimodif ke PDF dulu atau dikonvert atau diubah menjadi PDF terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, untuk cara menambahkannya, ini nanti di sini bisa diklik more. Habis itu nanti muncul seperti ini pesannya, terus nanti file attachment-nya ditaruh di sini. Seperti itu, Kak. Nah, nanti ketika tanggapan atau diskusi kakak sudah dijawab, nanti akan muncul nilainya seperti ini. Jawaban dosen dan nilainya berapa. Seperti itu, Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, suara saya masuk atau keluar ini? Masuk. Oh ya, sudah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Halo, Kak Koir ya? Iya, tadi ya yang tanya ya. Halo.
Apakah sinyal saya bermasalah lagi atau ini memang kakaknya sudah tidak ada di Zoom ya? Lanjut aja. Lanjut aja, Pi. Lanjut aja ya. Ya. Oke, lanjut aja. Oke, Kak Siti bisa menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Hafiza Utami dari Prodi PG PAUD UPBJJ Pekanbaru kak. Ya silakan Kak. Saya mau nanya nih kak, untuk gimana, maksudnya gini, saya kan masukin username sama password di apa kak di PC, tapi itu nggak mau kak melalui MyUT. Halo kak. Oke, saya bantu jawab ya Kak ya. Terkait Eh, dengan gagalnya masuk. Halo, halo gimana Mbak, suara saya masuk halo gitu? kak. Iya kak, dengar kak, dengar. Oke, aman ya. Aman Jadi kak, aman. saya bantu jawab ya Kak ya. Iya Terkait kak. dengan gagalnya login pada website e-learning ataupun di aplikasi Tuton, kakaknya itu bisa melalui Tanya Kami Yuk yang ada di menu login page MyUT-nya. Biasanya kan muncul nih Tanya Kami Yuk itu sebelum kita masuk login ke aplikasi MyUT. Nah, di Iya situ kak. atau bisa juga pakai fitur Halo UT yang ada di website seperti itu. Soalnya tadi Untuk berkas-berkasnya yang gimana? boleh lanjut kak, lanjut kak, maaf kak, maaf. Oke, untuk mungkin berkas-berkas yang digunakan itu mungkin nanti diperlukan untuk nama lengkap, lalu NIK, itu saja sih Kak, sama NIM, seperti itu. Maaf kak, soalnya kan biasanya Iya, saya buka MyUT, Tuton, sama bahan ajar itu kan dari HP kak. Nah, saya mau betul. masukinnya itu ke PC gitu kan, ke laptop. Cuman Iya. posisinya waktu saya buka MyUT, saya masukin NIM, saya masuk ternyata dia harus meminta password dan nggak bisa Kak, ketika saya Betul. bikin password tanggal lahir saya juga nggak bisa dia Kak. Itu gimana ya Kak? Berarti itu Kak, izin bantu jawab ya. Harus reset dulu passwordnya. Mas disuruh nyantumin password e-kampus kan Microsoft-nya. Iya Kak, benar. Nah, Itu itu seperti kata tadi Kak Alfi Rizky itu, kakaknya itu harus reset password dulu, ditanya kami gitu. ini kalau boleh tahu Kak, ini kan udah saya buka Tanya Kami nih. Itu apa yang mau saya isi ya Kak ya? Nanti klik aja yang IT. Setelah IT nanti ada password reset e-kampus gitu, nanti diklik aja, lalu ikuti perintah selanjutnya. Oh, layanan IT ya. Terus kalau e-learning itu sama ya Kak ya? Kalau e-learning itu kita untuk masuk ke Tuton ya kan. Iya Kak, benar. Itu juga nggak mau dia Kak. Kalau memang nggak bisa kan bisa juga di reset di situ e-learning ya kan. Atau bisa klik yang pakai Microsoft di Microsoft kecil di atasnya itu loh. Bisa lewat situ juga Kak untuk ke e-learning. Oh gitu ya Kak. Nah terus Kak, untuk di aplikasi di bahan ajarnya BA interaktif yang ada di HP, itu kemarin saya coba nggak mau dibuka Kak. Maksudnya gini, dia dibuka tapi dia minta email password kampus sama email username sama password. Cuman passwordnya saya tanya sama kawan saya katanya UT tanggal lahir kita kan. Cuman saya coba nggak bisa yang untuk bahan ajar interaktifnya Kak. Untuk bahan ajar itu memang kebanyakan untuk maba ya kan. Emang Iya agak Kak, lama bener. aksesnya. Jadi lebih baik ke Halo UT aja untuk minta dibukakan supaya bisa akses ke BA digital gitu. Karena saya pribadi dulu juga waktu akses BA digital diaktifin sama staf UT waktu OSMB dulu gitu. Berarti Kak, kalau boleh tahu untuk MyUT-nya ini reset pas e-kampus saja berarti Kak? Saya klik. Iya.
Soalnya saya nggak pernah buka My Tuton, My UT, Tuton atau aplikasi lainnya tuh yang di PC, Kak. Saya biasanya memang di HP aja kan. Kalau di handphone mungkin lebih ke HP-nya di mode desktop ya Kak. Jadi kan akan sama gitu kan Iya, tampilannya. bener. Oh gitu. Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Saya kembalikan ke Kak Alfi ya Kak. Silakan. Boleh, Kak. Oke. Kak Alfi. Tambah. Ya, iya Kak. Suara saya masuk, aman? Aman-aman. Silakan dilanjut. Halo. Oke, jadi saya menambahin aja dari Kak Nawa tadi terkait dengan apa namanya yang tadi tidak bisa login di laptop, tetapi bisa di handphone. Langkah pertama yang bisa Kakak ambil itu, yang pertama Kakak cek dulu akun di Google yang ada di handphonenya. Di situ kan biasanya ada riwayat terkait kita login kemana aja, ke aplikasi apa aja. Nah, di situ kakaknya bisa lihat password yang digunakan. Seperti itu. Nah, setelah itu, kakaknya bisa langsung trial atau diuji cobakan di laptop. Seperti itu. Kebanyakan dari situ sih mungkin ada salah salah apa namanya huruf besar angkanya ataupun titik komanya seperti itu. Jadi silakan bisa dicek dulu di aplikasi apa di handphonenya. Itu kan ada setelan akun. Nah, di situ terkait dengan sandi-sandi itu sandinya apa saja di akun apa aja dan di aplikasi apa saja. Seperti itu, Kak. Kalau saran dari saya untuk langkah pertama. Tetapi kalau memang nanti tetap tidak bisa, silakan bisa itu tadi mereset password di Tanya Kami Yuk atau di Halo UT. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Maaf, Kak? ada. Halo, Assalamualaikum. Halo, ya. Waalaikumsalam. Ini yang tadi mau bertanya tapi masih di off mic Oh tadi. ya, oke, bisa. Izin Silakan. bertanya, saya Lagi Musaropa dari UTN Jakarta Cabang Salut Karawang. Iya. Saya ngambil prodi PGSD. Jadi pertanyaan gini Kak, di Silayar itu kan ada semester 1 sekarang tuh kan ada 5 mata kuliah. Sedangkan di Silayar itu ada 4 mata kuliah dan di Tuton itu di e-learning itu cuma 1 mata kuliah. Apakah yang di Silayar itu tuweb kah Kak atau gimana ya? Terima kasih. Gimana Kak? Sorry, suaranya terlalu kecil. Kan semester Saya bantu ya. jelasin. Musyawarah ini kan ada registrasi 5 mata kuliah. Yang 4 mata kuliah itu ada di Silayar, yang 1 ada di Tuton e-learning. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah yang 4 mata kuliah di Silayar ini apakah termasuk mata kuliah yang dituwebkan atau bukan gitu, Kak? Oke, tergantung kakaknya mengambil skema apa dulu. Kalau misalnya semi SIPAS itu iya karena memang itu semi ya. Semi itu ada tatap mukanya langsung via Zoom seperti itu. Kembali lagi ke paket yang kakak ambil apakah non TTM atau TTM atau semi SIPAS apa ya? Aku lupa. Semi SIPAS plus sama semi SIPAS biasa seperti itu. Lebih Aku tepatnya itu izin semi sipas. aku izin Oh iya, nambahin ya. kalau semi SIPAS Ya. memang setahu saya kalau semi SIPAS itu memang ada tatap mukanya di si layar. Jadi terkait dengan semi SIPAS itu ada mata kuliah yang offline dan ada yang online. Offline-nya di sini ada 2 dalam bentuk hybrid atau tatap muka langsung seperti itu. Jadi kalau misalnya di si layar ada mungkin nanti pelaksanaannya via MS Team. Karena kan kalau di UT itu pakainya MS Team ya. Seperti itu. Jadi kuliah secara hybrid gitu. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Suaraku kedengeran enggak ya? Iya, masuk, Kak. Silahkan. Oke. Jadi perihal kenapa ada di Tuton sama di Tuweb, ada di Silayar, karena untuk diketahui ya mulai tahun ini itu praktik
atau praktikum itu websitenya sudah ke si layar semua. Sehingga kemungkinan mata kuliah yang 5 itu ada mata kuliah berpraktik atau praktikum, makanya masuknya ke si layar. Jadi upload tugasnya di si layar. Sedangkan yang tidak masuknya ke Tuton atau e-learning. Jadi bisa di note atau dicatat kalau di si layar itu bisa untuk praktik, bisa juga untuk yang mengikuti TTM atau TUEP. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Kak. Siapa tadi? Kak Judi. Lalu ini ada dari Kak siapa ini yang online? Nur Khalifah, silahkan. Ya Kak, selamat malam. Halo, Kak Nur Khalifah. Ya, halo, selamat malam. Malam. Ya, maaf Kak, sebelumnya saya dari UPBJJ Bandung, prodi saya PKN. Ingin menanyakan perihal diskusi, mengerjakan diskusi. Itu kan kalau mengerjakan diskusi di e-learning secara langsung terkadang kan itu error sehingga mengerjakannya di website. Bagaimana dengan saya yang tidak mempunyai laptop? Izin bantu tanya ya, izin bantu jawab ya Kak ya. Ya, Berarti menggunakan HP ya kan, handphone ya kan? ya, Itu kita kan ada yang catatan. Kalau memang handphonenya bisa untuk aplikasi Word, silakan di-download aplikasi Word-nya. Jadi bisa ngerjain ngetik di Word dulu, nanti habis itu kita copy paste, ditaruh di diskusi gitu. Atau kita bisa menggunakan catatan yang ada di handphone, kan ada menu catatan. Itu kita bisa juga ngerjain di situ untuk awalnya, lalu kita copy paste juga, kita masukkan ke diskusi yang ada di e-learning gitu Kak. Oh iya Kak, makasih. Ya, sama-sama. Silahkan Kak Alfi. Saya kembalikan. Iya Kak, kan tadi Kak Nawa sudah menjawab kan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya terkait dengan pengerjaan yang tidak mempunyai device laptop, silakan bisa yang pertama pakai cara dari Kak Nawa ataupun misal teman-teman langsung menjawab melalui aplikasi Tuton. Tuton UT itu sudah ada di App Store ataupun di Google Play di Play Store itu sudah ada. Itu jadi sama, hampir sama dengan website e-learning. Jadi bisa langsung menjawab diskusi di aplikasi tersebut. Begitu, Kak. Oke, baik. Lalu di sini ada Kak Farah Septiana. Kak Farah? Ya, Kak. Kak Farah? Oke, Selamat malam, silakan. Kak. Selamat malam, Kak. Malam. Saya dari UPBJJ Semarang, Prodi Manajemen. Saya ingin bertanya, Kak, mengenai magang. Itu, Kak, jika ingin magang, itu dapat apa tuh namanya? Dapat tambahan nilai apa enggak ya, Kak? Kira-kira. Silakan untuk Kak Tata atau Kak Nawa bisa membantu saya, Kak, karena kebetulan saya belum masuk magang ya. Sebenarnya kalau kan kakaknya ini dari manajemen ya kan. Untuk maaf sebelumnya, apakah di sini ada admin manajemen? Kak Tata? Ya. Karena saya sendiri dari sistem informasi, jadi di tempat saya memang ada dulunya memang ada magang PKL ya kan. Itu ada konversi nilai sendiri. Cuman karena sekarang untuk sistem informasi tidak ada PKL atau magang ya kan. Jadi saya lebih ke tidak bisa begitu menjabarkan karena beda prodi ya kan. Takutnya penilaiannya Itu yang nanya prodi apa? ini dari Manajemen, Kak. manajemen. Manajemen. Dari manajemen ada nggak di sini? Ini admin. Masa sih nggak ada? Manajemen ada itu Kak Putri Ayu tuh. Kak Putri.
Kak Kak Putri Putri, Ayu, yang nanya manajemen siapa? itu. Yang tanya itu tadi Kak Farah. Kak Farah Kak mungkin Farah. nanti bisa ditanyain ke Instagram kita aja ya, nanti dibalas sama admin. Soalnya Iya. kan ketentuan magang itu kan beda prodi beda-beda, jadi nanti ditanyain ke Instagram aja ya. Iya, Kak. Terima kasih Oke, ya, Kak. sama-sama. Guys, ini udah jam Sama-sama. 21. Jam 21 lebih 42. Sudah larut, sudah malam. Mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini. Untuk yang pertanyaannya belum terjawab atau belum sempat bertanya, nanti bisa ketemu lagi di lain waktu atau nanti bisa tanya aja ke admin kita. Ada di Instagram ya, bisa DM aja ke Instagram. Kalau misalnya di Instagram agak slow respon, mohon dimaklumi. Bisa juga kirim email aja ke kita. Nanti sosmednya aku kirim ya. Iya, Kak. Masih banyak ya ternyata. Oke, itu ada Instagram, channel, YouTube, sama email. Emailnya ada 2. Kalau misalnya mau ngirim pertanyaan, tolong ke email yang camabaunifterbuka@gmail.com karena email timinfout@gmail.com khusus buat komunitas, himpunan, UKM, Ormawa, atau UT daerah yang mau melakukan kolaborasi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kirim pertanyaan, boleh ke email camabaunifterbuka@gmail.com atau bisa ke DM Instagram. Boleh dicatat dulu aja. Jangan lupa juga subscribe channel sama YouTube. Follow juga Instagramnya. Oke teman-teman, kalau sudah terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di acara sosialisasi tutorial online bersama Infotet Team. Untuk rekan-rekan admin juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul hampir jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi Zoom meetingnya dicukupkan sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu, insya Allah dalam waktu dekat, kalau memungkinkan. Kalau belum memungkinkan, kemungkinan menjelang UAS. Itu ya. Jadi kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili seluruh tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Admin jangan keluar dulu admin. Yang keluar alisnya botak. Kak. Iya, Kak, aman Kak. Saya di sini. Kamu jangan kabur.